Ya, selamat siang teman-teman. Ini kan masih kita bahas tentang apa itu yang lagi rame sekarang. Ya, maaf ada yang jual pisang tadi. Kita masih ngomongin tentang yang rame ya sekarang ini, yaitu tentang peristiwa di Sukabumi, Jawa Barat ya. Perusakan rumah singgah yang dipakai buat kegiatan retreat oleh kalangan Kristen di sana. Kan teman-teman ini kan masih terus bergaung toleransi yang kami mau apa segala macam. Sementara kabar terbarunya adalah 7 orang dari sekumpulan pelaku perusakan itu kabarnya sudah ditetapkan sebagai tersangka atas perusakan itu. Ini menurut informasi dari Gubernur Kang Deddy Mulyadi langsung ya. 7 orang. Nah, netizen di Instagram itu langsung pada protes, kok 7 orang, kenapa nggak ditangkap semuanya, apa itu macam-macam, banyak lah pokoknya. Orang kalau ya nggak mungkin lah ditangkap semuanya. Bisa jadi yang di sana cuma nonton doang atau provokatornya siapa, apa mungkin 7 orang itu adalah gabungan provokator dan mastermindnya dari peristiwa itu, kan kita nggak tahu juga kan, masih belum ada ininya proses penyidikan lebih lanjut. Jadi mbok ya sabar dulu gitu loh, sampai proses penyidikannya ada, sudah dibawa ke meja hijau, dibawa ke court ya, dibawa ke meja hijau, ada penyidikannya, berkasnya sudah dinyatakan P21, baru kemudian lu ngoceh di sana. Kalau ini kan baru penetapan sebagai tersangka berdasarkan hasil penyelidikan yang ada, berdasarkan hasil observasi yang ada, berdasarkan keterangan para saksi. Mau itu saksi fakta, saksi di lapangan, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya disimpulkan 7 orang itu jadi tersangka. Nah terus kalau 7 orang sudah jadi tersangka, lalu kemudian diteruskan ke persidangan, ke pengadilan, ke court, ke mahkamah gitu. Taruhlah misal 7 orang ini divonis sekian tahun jail, sekian tahun di penjara gitu, divonis sama pengadilan. Terus itu mau apa gitu loh. Nah, proses hukum sudah minta proses hukum dan ya, berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku gitu loh, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Sudah gitu lah. Ini masih ngamuk di IG, kenapa enggak ditangkap semua? Yang kami butuhkan tuh bukan penegakan hukum Pak, tapi ini Pak, kebebasan beriman, kebebasan beragama, kebebasan beribadah, etc gitu loh. Jadi kayak anak kecil gitu loh, kayak maunya dituruti semua gitu loh. Boyo satu-satu. Teman-teman kalau belum lihat Chatterbox in depth yang membahas soal ini, mending tonton dulu deh. Di situ ada pandangan saya yang tentang ini yang lebih lengkap lagi daripada yang ini. Ini hanya simpulannya aja sih. Ini hanya conclusionnya aja. Boyo otak tuh diajak mikir gitu loh. Kalau oke lah kalau misalkan ada permintaan, ada nanti tiba-tiba misal ya, Gubernur Deddy Mulyadi mengeluarkan pergub yang kaitannya dengan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Udah dikeluarin nanti, udah dikeluarkan misalkan. Nah, terus masih ngamuk lagi. Terus maunya situ apa? Ini kan lucu gitu loh. Udah dikeluarin nih pergub, peraturan gubernur atau perda, peraturan daerah. Ya, yang sesuai hierarki perundang-undang, perda kan, peraturan daerah nih. Perda yang kaitannya dengan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Oke lah, udah keluar perda tuh. Perda ya udah keluar. Ya. Terus itu masih ngamuk lagi. Lah, situ masih ngamuk lagi.
ngomong macam-macam. Lah terus itu maunya apa? Itu pun kalau keluar ya perdanya, kita doakan semoga perdanya keluar. Oke, kalau perdanya keluar atau pergubnya keluar, oke, terus ngamuk lagi. Lah terus maunya situ apa? SKB 3 Menteri atau SKB 2 Menteri tahun 2006 devaluasi atau dicabut. Ya kayak pagi tadi kejadian. Kayak yang apa yang saya ceritakan pagi tadi itu bisa kejadian. Kan nggak bisa. Mendirikan rumah ibadah itu harus diatur. Harus memperhatikan kebutuhan masyarakat setempat. Nggak bisa main asal bangun tak kayak apa? Kayak kita main game The Sims gitu. Nggak bisa teman-teman. Nggak bisa. Gitu loh. Kita kayak bangun The Sims, main The Sims gitu. Nggak bisa teman-teman. Harus ada prosedurnya juga. Harus ada perundang. Kalau mau disimpelin, disederhanakan. Mana yang red tapes dari SKB 2 Menteri atau 3 Menteri tahun 2006 itu dibikin lebih sederhana. Nah itu insya Allah tuh kalau itu bisa dipertimbangin, maka perizinan rumah ibadah bisa lebih mudah. Baik yang muslim maupun yang bukan muslim, tapi dengan catatan tidak sampai harus mengorbankan SOP yang berlaku. Begitu teman-teman cara berpikir itu. Jangan mau pikir pena EDW tapi uang lain gak pena. Itu gak bagus teman-teman. Ya, lo enak, lo nya doang enak, orang lain kagak enak. Itu jangan berpikir kayak gitu. Ya demikian, terima kasih. Selamat siang, sampai jumpa lagi.